Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, sempat, serta kemampuan untuk senantiasa dalam rangka mencerdaskan anak didik kita, dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kerawuan panjenengan sedaya, yang mana lusa kemarin Bapak Ibu secara pribadi saya undang dengan maksud dalam acara diseminasi budaya positif, pemahaman dan pengalaman penerapan tentang budaya positif sekolah. Nah, ini terkait dengan tugas saya Bapak Ibu sebagai CGB di angkatan 9 tahun ini. Ini merupakan salah satu bentuk tugas yang mana saya secara pribadi harus mengaplikasikan dalam bentuk aksi nyata, kemudian apa yang saya praktekkan kemudian sedikit banyak untuk bisa saya sampaikan atau saya tularkan kepada Bapak Ibu semua, dengan harapan dengan berbagi pengalaman ini nanti semoga khususnya kepada saya pribadi akan menambah wawasan saya pribadi, kemudian nanti juga semoga untuk Bapak Ibu semua juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan ini. Mungkin itu untuk sebagai awalan di acara pagi hari ini tentang kegiatan yang akan kita laksanakan bersama-sama. Nah, terus selanjutnya terkait dengan budaya positif. Bapak Ibu, sebenarnya budaya positif tentu kita sudah paham ya, secara real contoh yang ada di sekolah kita. Mungkin kalau secara contoh, saya yakin Bapak Ibu ini sudah besok semuanya atau sudah paham apa yang ada di sekolah kita. Nah, mungkin Pak Jalu mungkin dari budaya positif yang sudah ada di sekolah kita itu salah satu contohnya apa Pak? Contohnya yaitu ketika anak-anak bertemu dengan kita, mereka saling menyapa. Baik, berarti terkait dengan salam dan sapa ya. Baik, saya pribadi sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Jalu. Jadi di sekolah kita juga ada kesehariannya itu sudah menerapkan salah satu bentuk budaya positif, tegur sapa atau salam dan sapa. Kemudian yang lain apa Pak? Pak Dwi mungkin apa yang lain Pak? Ya, sama dengan yang disampaikan Pak Jalu. Prinsipnya salam, senyum, sapa, sopan ya. Sopan lagi Pak, terkait dengan rasa tanggung jawab, itu terkait dengan siswa adalah terkait dengan tanggung jawab kebersihan. Salah satu bentuk budaya positif di sekolah kita dengan rasa tanggung jawab terhadap kebersihan kelas. Baik, berarti regumikanya berjalan gitu nih Pak ya. Oke, itu juga salah satu bentuk budaya positif di sekolah kita. Kemudian kalau yang lain, yang apa Pak Bu? Yang setiap hari kita sering lakukan, yang lainnya mungkin? Tertib parkir, ya bisa. Karena kita juga ada porter ya yang membantu ketertiban parkir. Terus? Tempat parkir, iya betul. Jadi ketika anak sampai di sekolah maupun Bapak Ibu guru juga diharapkan setelah sampai memarkirkan kendaraannya, kemudian lepas jaket. Artinya dalam berjalan memasuki ruangan itu sudah dalam keadaan berseragam, tidak memakai jaket lagi. Itu juga salah satu bentuk budaya positif. Kemudian ada yang setiap pagi kalau sudah berjalan itu piket Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu guru piket di depan gerbang itu juga termasuk budaya positif kita. Kemudian anak datang tepat waktu sebelum atau maksimal jam 7 kurang 10 menit sudah harus datang ke sekolah. Kalaupun belum sampai nanti lewat gerbang depan kan harus putar balik dan sebagainya. Kemudian yang paling terlihat di ciri khas kita salah satunya yaitu tentang apel pagi dan apel sore. Itu juga termasuk budaya positif di sekolah kita. Jadi banyak sekali yang kalau kita rinci satu persatu sebenarnya budaya positif itu banyak yang kita praktekkan khususnya di sekolah kita. Nah, secara definisi makna dari budaya positif seperti yang ada di layar, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah
yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi poinnya di situ Bapak Ibu. Jadi budaya, yang budaya itu berarti sudah terbentuk, sudah terlaksana secara terus-menerus yang akhirnya membudaya, dan itu tujuannya adalah untuk meningkatkan menjadi sebuah kebiasaan untuk mewujudkan karakter atau pribadi siswa yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi kuncinya adalah bertanggung jawab terhadap apa yang ia yakini atau yang ia kerjakan itu sesuai dengan peraturan yang ada, seperti itu. Kemudian, nah, konsep inti dari budaya positif yang akan saya sampaikan nanti ada beberapa poin. Di situ ada 8 poin. Pertama tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini semua hal baru juga Bapak Ibu bagi saya. Banyak hal baru yang saya dapatkan. Memang ini istilahnya pun juga baru. Ada yang namanya nilai kebajikan, kemudian ada yang namanya segitiga restitusi, keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol guru. Nah, saya juga baru mendapatkan mempelajari itu juga belum lama di CGP. Jadi memang ini secara istilah saya pribadi juga baru bagi saya dan mungkin juga bagi Bapak Ibu semuanya. Poin-poin yang akan saya bahas nanti selanjutnya. Nah, yang pertama dulu terkait dengan perubahan paradigma belajar. Kalau kita berbicara tentang paradigma belajar sebenarnya itu sangat luas. Apalagi kalau kita berbicara secara nyata dan terlihat itu seperti halnya kurikulum. Kurikulum itu kan mencakup banyak hal. Dari kurikulum yang sudah ada sebelumnya, yang baru peralihan yaitu dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka contohnya, itu juga terkait dengan perubahan paradigma belajar. Tentu tidak hanya sekedar merubah kurikulum tanpa ada dasar dan atau paradigma belajar itu sendiri. Kenapa kok dirubah? Nah, tetapi saya tidak akan membahas terlalu jauh tentang muatan kurikulum. Paradigma belajar yang akan saya bahas di sini terkait dengan pertama filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi poin-poinnya menurut Kak Hadi atau Ki Hajar Dewantara, bahwasanya beliau menyampaikan setiap anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik, istilahnya seperti itu. Jadi kita paham bahwasanya setiap anak itu memiliki keunikan masing-masing, pasti berbeda dan tidak mungkin ada yang sama persis. Bahkan anak kembar pun pasti ada perbedaan, apalagi yang lain atau yang tidak kembar dan sebagainya. Apalagi itu dari beberapa individu yang berlatar belakang dari keluarga yang berbeda-beda juga pasti memiliki karakter atau bakat masing-masing yang sifatnya unik. Jadi berbeda itu artinya unik, bukan berarti berbeda itu salah, tetapi itu justru malah menjadi keunikan tersendiri dari karakter anak tersebut. Kemudian dalam pendidikan itu juga sama, terkait dua hal, yaitu pengetahuan dan budi pekerti. Ini menjadi pokok. Jadi pada zaman dahulu juga, kalau menurut Pak Hadi Ki Hajar Dewantara yang mana beliau sudah mungkin ratusan tahun di atas kita, ternyata dalam paradigma belajarnya pun atau pemahaman beliau itu juga sudah sama dan kita pakai sampai sekarang. Jadi dalam pendidikan itu kan yang paling ada dua, Bapak Ibu, yaitu tentang pengetahuan dan budi pekerti. Itu yang kita sampaikan ke anak, terlebih budi pekerti. Itu yang selalu kita tekankan ke anak selain dengan pengetahuan. Kemudian, nah terkait dengan tugas guru, kalau menurut beliau tugas guru itu adalah menuntut bakat tersebut. Karena dari bakat anak itu variatif, sangat unik, maka kita berusaha untuk menuntut. Bukan menuntut atau sebaliknya kita malah menuntut. Kita itu harus bisa menuntut. Menuntut apa? Menuntut bakat atau karakter manusia itu ada dua ya. Ada baik, ada buruk. Nah, tugas kita itu hanya sekedar menuntut saja. Menuntut apa? Ya kita tuntut yang ke arah yang baik tadi. Sudah kodratnya bahwasanya manusia itu memiliki dua hal, ada sikap baik, sikap buruk, atau yang sikap kurang baik. Maka tugas kita hanya menuntut dan menebalkan agar yang baik tadi semakin tebal dan semakin terlihat. Otomatis kalau yang baik semakin terlihat, yang buruk akan semakin tertutupi, kan begitu. Itu filosofi menurut Kak Hadi. Kemudian guru itu diibaratkan sebagai petani dan murid itu ibaratnya biji jagung. Berarti murid itu berhak untuk kita apakan, kita olah kan, kita jaga, kita rawat, kita sediakan lahannya, kita sediakan pupuknya, kita sediakan airnya dan sebagainya, hamanya kita musnahkan.
kita obati agar nanti tumbuh menjadi tumbuhan jagung yang penuh manfaat, kan seperti itu. Kita dibantu seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita memang di lembaga sekolah itu memiliki tugas yang cukup mulia, cukup besar tanggung jawab kita terhadap anak, terhadap putra putri kita. Dan ibaratnya itu tadi, guru itu ibaratnya petani, kemudian murid ibaratkan biji jagung yang kita semai, kita tanam, kita jaga sebaik mungkin sampai nanti masa panen, kita akan menghasilkan buah jagung yang begitu berkualitas, kan seperti itu. Itu ibaratnya. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman, jelas. Kita dalam mendidik anak, tentu anak itu mengalami perkembangan dari kodrat zaman yang paling terlihat kodrat zaman dahulu dengan sekarang jauh berbeda. Zaman kita dengan anak-anak sekarang itu zamannya jauh berbeda. Maka kita menyesuaikan dengan kodrat zaman yang ada. Kemudian terkait dengan kodrat alam, tentu alam antara Wonogiri misalnya dengan alam di Tawangmangu berbeda. Alam Wonogiri daerah pesisir dengan alam di daerah utara sana juga berbeda di kota-kota sana. Maka sesuai dengan alamnya, kodrat alam seperti apa. Maka dalam pembelajaran pun juga kita sesuaikan dengan kontekstual atau keadaan alam yang ada di lingkungan kita, di sekolah kita, kan seperti itu. Kemudian berpihak pada murid, jelas kita di kurikulum Merdeka sekarang pun juga ditekankan terkait dengan keberpihakan kepada murid. Jadi kita itu berpihak kepada murid dalam artian ya kita tuh menuntun atas dasar tujuannya itu apa? Ya murid dan murid, kan begitu. Maka yang namanya berpihak kepada murid, maka secara totalitas apapun yang kita kerjakan itu adalah kaitannya atau tujuannya berkaitan dengan murid. Nah, dalam perubahan paradigma ini juga disampaikan dalam untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga. Kemudian aman dan nyaman itu yang utama. Kemudian agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Maka dengan kita berupaya untuk membangun budaya positif itu dengan menyediakan lingkungan yang positif, rasa aman, rasa nyaman, tentu itu akan mendukung keberhasilan penerapan budaya positif dan agar murid mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan kemerdekaannya atau mandiri, kemudian dia akan lebih bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, kemudian paradigma berikutnya, pembelajaran kita itu kan sekarang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi dengan setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum yang ada. Tujuan akhir kita adalah membentuk siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila, yang dimana di sana ada banyak sekali nilai-nilai terkait dengan profil pelajar Pancasila. Arahnya kita ke sana. Dengan apa? Dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kenapa berdiferensiasi? Tadi di awal saya sampaikan bahwasanya setiap murid atau setiap siswa itu unik, berlainan, tidak ada yang sama persis. Maka harus juga diperlakukan secara berdiferensiasi, secara berbeda-beda, meskipun tujuannya sama. Jadi itu adalah bentuk perlakuan yang harus kita berlakukan kepada anak didik kita. Mungkin langsung lanjut ke yang slide ini. Jadi menurut tokoh yaitu selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamika choice teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, perubahan paradigma teori kontrol sebenarnya di sini peran kita itu sebagai apa, Bapak Ibu? Apakah gini, yang namanya paradigma itu kan, apakah betul yang ada ini sebelumnya memang terbersit di pikiran kita bahwa saya itu kita menganggap, apakah betul bahwa saya kita itu bisa mengontrol murid? Artinya kalau di sini disampaikan menurut tokoh itu William Glasser, sebenarnya itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Itu hanya ilusi saja. Kenapa ilusi? Di situ dijelaskan pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai.
Maka kalau kita berbicara teori kontrol, intinya itu adalah yang bisa mengontrol seseorang itu adalah dirinya sendiri. Kira-kira iya apa tidak Bapak Ibu? Iya apa tidak? Ya. Lah kalau misalnya saya atau Bu Kris sebagai guru BP menyuruh anak, Mas kamu itu gini, kamu itu kalau bisa datang tuh pagi, kamu tuh kalau berpakaian pakaiannya dimasukkan. Kira-kira kalau pas di depan Bu Kris jawabannya pasti iya apa tidak? Ya iya. Itu adalah fungsi Bu Kris mengontrol si anak dengan cara menasihati, menyuruh anak untuk berpakaian tertib misalnya, datang tepat waktu. Tetapi ada kemungkinan tidak. Esok tadi, bahkan tidak sampai esok, nanti siang itu sudah berulang kesalahan yang sama. Misalnya pakaian yang dimasukkan. Iya apa tidak? Iya, itu adalah salah satu bukti bahwasanya kontrol itu adalah tidak lepas dari dirinya pribadi. Karena apa? Kontrol yang sifatnya itu dari luar itu ya bisa, tetapi itu hanya sifatnya sementara. Tetapi kalau memang dari dasar hati mereka, anak didik tersebut yang mengontrol atau kontrol diri itu tadi, maka itu akan bertahan lebih lama. Maka istilahnya dengan kesadaran mereka pribadi itu akan lebih lama, lebih membekas dan lebih sadar. Otomatis kalau lebih sadar, maka akan dilakukan secara terus-menerus dengan kesadarannya, bahkan dia sampai lupa mungkin berbuat yang tidak baik itu seperti apa, kan begitu. Karena memang sudah sadar bahwa hal yang baik itu demikian, tanpa harus disuruh-suruh orang lain. Nah, itu yang mana maksud dari ilusi guru memberi kontrol itu seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita memberikan penguatan positif kepada anak. Kita beranggapan bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya bermanfaat iya, tetapi secara efektif mungkin bisa kita pertanyakan lagi. Bermanfaat pasti ada manfaatnya. Orang menasihati itu ada manfaatnya, saya yakin. Kita kalau dapat nasihat dari orang lain juga pasti ada manfaat, tetapi dalam hal efektivitasnya kita belum paham, belum tahu juga. Karena apa? Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Kita dibujuk atau membujuk, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah ini bisa saja dalam kita memberikan muatan positif atau muatan ke anak itu menjadi ketergantungan ke anak, karena sudah terbiasa. Orang dialeknya mungkin juga nggak melakukan, tapi kalau dengan dialeknya dia juga melakukan terus, tetapi akan timbul ketergantungan. Maka di situ dikatakan ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Artinya tidak 100% seperti itu. Begitu maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini mungkin yang saya sendiri juga sering, karena dulu juga sering kita melakukan seperti itu. Misalnya membuat seseorang atau anak itu merasa bersalah. Kan kadang mungkin di hati kita malah ada kepuasan ya. Nah, begitu semua salah, kita ada beberapa anak itu merasa bersalah, kita ada kepuasan. Nah, bocah ini merasa salah kan begitu. Tetapi kenyataannya kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat kuat karakter itu juga ilusi menurut tokoh tadi. Karena apa? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nanti lebih lanjut ada pembahasannya ini tentang identitas gagal ini. Kemudian mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Artinya apa? Jadi maksud dari kalimatnya adalah kalau kita mengkritik, mungkin itu akan justru membebani anak atau menjadikan hal lain yang ada di hati dan pikiran anak. Maka tidak 100% juga bahwasanya kita bisa memberikan kritik itu akan memberikan orang menjadi merasa bersalah dan sadar dan menjadi karakternya bagus juga belum tentu juga. Makanya adalah sebuah ilusi. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk paksa, jelas itu adalah ilusi. Bahkan yang namanya paksaan itu kepada siapapun, entah orang tua atau yang lebih muda, itu yang memaksa tidak dibenarkan. Nah, ini untuk tabelnya antara tadi yang sebelah kiri adalah stimulus kontrol responnya, kemudian teori kontrol itu yang sesungguhnya seperti apa. Nah, kita beranggapan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Ternyata kalau kita berbicara teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Lihat ya,
Kemudian semua orang melihat hal yang sama, ya tidak. Setiap orang itu melihat gambaran yang berbeda-beda. Itu fungsi kontrol atau teori kontrol yang kita bangun. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang tepat adalah sesuai dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Nanti ini juga kita akan bahas lebih lanjut. Contohnya begini, anak. Kalau kita nanti berbicara di slide belakang itu ada namanya 5 kebutuhan dasar anak. Kadang anak itu misalnya melakukan kesalahan, itu kan kita perlu tahu dulu motivasi mereka itu apa melakukan kesalahan. Ada yang motivasinya itu misalnya pengen menunjukkan kekuasaannya karena dia merasa berkuasa di kelas tersebut. Kemudian ada kebutuhan yang selanjutnya, mungkin dia merasa ingin diperhatikan. Bisa saja. Maka inilah poin penting yang terkait dengan teori kontrol. Anggapan kita yang sebelah kiri itu anggapan lama kita, bahwa kita itu beranggapan bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau kita telusur lebih jauh, ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan, baik yang buruk maupun yang positif. Ada tujuannya dari anak tersebut, karena kita berbicara tentang murid. Ada tujuan yang perlu kita tahu, dan tujuannya itu terkait dengan nanti 5 kebutuhan dasar manusia, kita kaitkan dengan itu, maka kita akan tahu tujuannya apa kan begitu. Nanti kita bahas di belakang. Nah, kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Jadi kita sudah tidak zamannya ya Bapak Ibu, kita berpikir menang kalah. Kita menang dan argumen dengan anak. Terus kalau kita menang, kita merasa puas dan bangga. Terus kalau kita merasa kalah atau adu argumen dengan anak, terus kita merasa jadi orang kajen dan sebagainya. Ya memang itu hal-hal tertentu memang ya bisa terjadi, tetapi kita juga bukan masalah berpikir menang kalahnya. Kita posisi sebagai guru dan anak itu bukan seperti itu. Tetapi kita ada berpikir bahwa saya menang dan menang. Artinya apa? Win-win solution, terutama dalam menyelesaikan masalah anak. Itu yang sebenarnya yang kita tuju itu ke arah sana. Kemudian yang sub kedua tentang disiplin positif. Disiplin menurut bahasa Latin atau Yunani ini disiplina, yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Jadi ada disiplin itu disiplin diri. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensial menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya Pak, tidak begitu? Yang di tanda merah itu di budaya kita ya, mungkin yang sudah membudaya. Apalagi kalau kita ingat pendidikan paradigma lama yang kita sendiri juga merasakan. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah itu identik dengan peringkat waktu kita mungkin zaman SD. Saya ingat betul, agar anak patuh itu bagaimana? Ya di Jawa ya. Kemudian kalau guru SD saya waktu itu ada yang menghukum teman saya itu pakai penggaris dan sebagainya. Dalam rangka untuk mendapatkan kepatuhan tadi, mendisiplinkan anak, tapi dengan cara-cara seperti itu. Itu berkaitan dengan paradigma yang karena kita beranggapan kita ada disiplin itu kita buat, kita perlakukan ke anak dengan kita yang mengontrol. Nah itu yang menjadi penyebabnya di situ. Karena kita tadi berusaha mengontrol, maka kita bisa berbuat apapun untuk mendapatkan kepatuhan si anak. Tetapi itu bisa kita koreksi setelahnya nanti. Kemudian menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya ini mungkin realita yang ada di manapun. Tanpa kita sadari kan seperti ini. Kemudian, nah, sedangkan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita pada saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin diri. Jadi disiplin itu adalah disiplin diri, bukan dari orang lain tadi.
disiplin diri. Disiplin diri itu apa? Yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Apakah motivasi dari luar itu salah? Tidak salah, tetapi itu tadi secara efektif mungkin kurang efektif. Maka yang dibutuhkan yang utama adalah memiliki motivasi internal atau yang namanya disiplin diri. Nah, kemudian terkait dengan disiplin, ternyata dalam hal disiplin itu ada banyak hal, atau budaya positif itu ada banyak hal, yang mana budaya positif itu pasti ada nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan atau disepakati. Di situ disampaikan nilai-nilai kebajikan universal. Artinya nilai kebajikan yang ada itu secara universal dan disepakati bersama secara luas. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi lintas bangsa bahasanya dalam wilayah keseluruhan Indonesia pun ini menjadi kesepakatan bersama. Apalagi dunia juga sama saja. Artinya ada kebajikan universal. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi kata kuncinya meyakini nilai-nilai kebajikan, maka akan motivasi intrinsiknya akan terbangun. Dengan motivasi intrinsiknya terbangun, maka akan terbentuk tadi disiplin diri. Itu kaitannya. Nah, kalau kita nilai-nilai kebajikan ini salah satu contoh saja. Sebenarnya nilai kebajikan itu sangat banyak. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila, ini khusus di Indonesia ya, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 terkait dengan profil belajar Pancasila: beriman dan bertakwa, mandiri, berdalam kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu jadi itu nilai kebajikannya. Nilai kebajikan itu artinya gini Bapak Ibu, itu suatu hal yang sangat umum, bersifat universal. Kemudian kalau kita rinci, sebenarnya apalagi kalau kita baca P5 ya, atau profil belajar Pancasila, itu kan dalam setiap poin ini, poin nilai-nilai ini, itu kan kalau kita rinci elemennya sangat banyak dimensinya. Dimensinya banyak, belum elemennya. Kalau kita pernah baca-baca itu kan dimensi yang ini saja, yang beriman bertakwa itu sangat banyak kalau diturunkan. Nah, sebenarnya maka yang dinamakan nilai-nilai kebajikan itu adalah sifatnya umum, masih sangat umum. Tetapi itu yang harus diyakini anak sebagai nilai kebajikan dan nanti timbul motivasi intrinsiknya. Oke, kita sudah masuk ke motivasi perilaku manusia. Di sini teori motivasi itu ada tiga dasar. Yang pertama, anak termotivasi itu karena gini, ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kan gitu. Ini contoh pertanyaan dari pribadi seseorang anak. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dia kan berpikir, wah, tunggu bakalan dapat sanksi seperti ini, dapat hukuman seperti ini. Maka dia termotivasi untuk ada motivasi dari itu tadi, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Motivasinya itu. Jadi kadang berbuat baik itu hanya untuk ini. Yes. Nah, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan tadi. Kemudian ada yang kedua, anak itu memiliki motivasi karena untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi terlihat mungkin pengen tampil, pengen terlihat rajin dan sebagainya, ternyata harapannya agar mendapatkan imbalan. Itu bisa saja. Hal kecil yang kita tanpa kita sadari mungkin kadang ke anak kita sendiri pun juga seperti itu ya. Jadi kita, nah, ayo tolong ini. Nanti kalau kayak ini, ya tak beli ini misalnya. Nah, satu contoh. Maka dengan begitu kan akan timbul ketergantungan. Mungkin anak didik kita juga sama. Harapannya mereka, motivasi mereka itu adalah mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga,
Motivasi itu timbul karena apa? Untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Contoh pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Dan itu sudah pertanyaan seperti itu kan pertanyaan yang menimbulkan kesadaran dari mereka. Aku gini, ini kok efeknya aku apa tuh kan? Efeknya jangka panjang itu apa tuh? Nah harapannya kan kita bisa menumbuhkan kesadaran-kesadaran seperti itu dalam diri anak. Motivasi yang ketiga inilah yang diharapkan. Kalau motivasi pertama itu sifatnya masih motivasi eksternal. Terbukti tadi untuk menghindari hukuman. Jadi dia termotivasi karena adanya hukuman tadi, dan ada hukuman. Yang kedua agar mendapatkan imbalan. Yang ketiga ini menghargai diri sendiri. Karena dia menghargai, menyayangi dirinya sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita itu, jadi sudah timbul dari dalam dirinya masing-masing. Dia sadar, oh saya harus melakukan ini karena itu baik bagi saya. Itu adalah baik untuk saya kelak di kemudian hari, kan begitu. Nah, ketiga motivasi ini harapannya adalah kita bisa menekankan anak agar mendapatkan motivasi yang ketiga ini. Bagaimana caranya? Kita bisa menumbuhkan motivasi anak itu jadi internal dari diri mereka pribadi yang dinamakan dengan disiplin diri tadi. Itu harapannya. Kita bisa memberikan pengaruh dari eksternal itu bisa, tetapi itu tadi sekali lagi terkait dengan keefektifan mungkin itu masih belum bisa dipertanggungjawabkan atau belum bisa diyakini bahwasanya itu paling efektif, belum tentu, karena masih sifatnya eksternal. Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Dua hal di sini Bapak Ibu. Kenapa kok dikatakan identitas gagal? Ternyata kalau hukuman jelas kita kalau dalam kata-kata menghukum itu kan menimbulkan identitas gagal seseorang diri anak. Tetapi apakah kita sadar bahwasanya dengan memberikan penghargaan itu juga konsep disiplin dengan identitas gagalnya kita justru memberikan identitas gagal ke mereka. Nah, coba ini mungkin jadi pertanyaan kita semua. Kenapa kok dengan memberikan penghargaan itu termasuk sesuatu yang identitas gagal bagi si anak? Jadi sama saja antara hukuman dan penghargaan itu tidak jauh berbeda ternyata. Kok bisa ya? Nah, coba kita lebih telusuri lebih lanjut terkait dengan hukuman. Hukuman itu jelas kalau kita menghukum itu pasti membuat tidak nyaman murid, itu pertama. Kemudian ada yang menjadikan murid itu jadi takut. Terus sifatnya itu bersifat memaksa. Kemudian murid jadi sembunyi-sembunyi terkait dengan kesalahannya, menyembunyikan kesalahannya, tidak mau jujur, karena seperti itu. Kemudian, nah ini yang paling kurang baik juga adalah murid menjadi rendah diri. Dari itu kan minder ya, kalau anak itu kalau udah minder ya susah Pak, susah berkembang malah, potensinya nggak nampak, potensinya nggak jadi muncul. Nah, itu adalah efek dari hukuman. Efek dari penghargaan seperti apa? Nah, ternyata di situ disampaikan bahwa penghargaan itu kadang bisa merusak hubungan, mematikan kreativitas, justru malah kadang bersifat menghukum dan tidak efektif. Karena memang dalam memberikan penghargaan itu begini, contoh kalau di kelas ya Bapak Ibu, kenapa kok bisa merusak hubungan? Nah ini contoh kecil aja, misalnya ada murid Bu Ika sama Pak Jalu. Karena saya guru matematika, kebetulan Bu Ika sama Pak Jalu ini ya mungkin secara kemampuan jauh berbeda misalnya. Nah bisa saja Pak Jalu itu pintar banget matematikanya. Nah karena saya sebagai guru kadang kan sekali dua kali itu misalnya memberikan penghargaan kepada Pak Jalu. Tapi di satu sisi ya itu tadi mungkin Pak Jalu juga akan merasa bangga, senang. Tetapi boleh kita telusur lagi ke belakang tadi terkait dengan motivasi. Loh, jangan-jangan Pak Jalu itu kok matematikanya pintar, jangan-jangan ya itu tadi, pertama motivasi dia itu memang hanya untuk mendapatkan hadiah, yang pertama. Kemudian hanya untuk biar merasa bangga kalau dirinya itu paling pintar di kelas tersebut terkait dengan matematika. Nah, terkait dengan itu, nggak mungkin akan jadi merusak hubungan itu seperti apa? Yaitu tadi, Bu Ika jadi mungkin kurang respect terhadap Pak Jalu kan gitu. Karena merasa ya mungkin tidak adil kan gitu.
Yang padahal yang bisa kan banyak, tetapi yang kenapa yang dikasih cuma si A gitu misalnya. Yang bisa atau yang bisa mengerjakan banyak, tapi kenapa hanya si A terus? Kan itu kan menimbulkan ketidakadilan atau rasa iri yang akhirnya nanti merusak hubungan tadi. Kemudian bisa juga dengan mematikan kreativitas. Justru malah kadang kalau kita itu memberikan hadiah ke personal anak, itu justru malah kadang bisa mematikan kreativitas mereka. Karena tadi motivasinya itu lain. Dia menjadi bergantung. Oh, biar begini, biar begini, biar begini. Cuma itu aja motivasinya. Tidak ada kesadaran dari diri mereka. Nah, baiknya bagaimana Pak kalau terkait dengan penghargaan? Nah, kira-kira kita bisa berbuat adil tidak dengan penghargaan? Boleh, penghargaan itu tidak salah, tapi kita harus berbuat adil. Adil yang bagaimana? Ya kalau bisa bergantian, kita itu bukan penghargaan, atau bergantian kepada si A, si B, tidak hanya si A terus. Akhirnya menjadikan si B menjadi rendah diri tadi yang bisa, minder, bermasalah, saya tidak tadi kursi kaya begitu. Nah, jangan sampai itulah yang mengakibatkan kadang penghargaan itu malah menghukum tuh ya seperti itu. Menghukum bagi apa? Bagi yang lain. Aku kira kelas sebelum paling Pak Yoyo yang ditunjuk Pak Jalu meneh, sing di sing dibangga-banggane Pak Jalu meneh misalnya. Itu kan membanggakan si A si B itu juga dalam bentuk penghargaan. Nah, membanggakan itu kalau kita sampaikan secara langsung misalnya ke anak dengan hadiah datang orang lain, dan itu kan juga justru malah kadang menjatuhkan yang lain. Nah, itu memang harus hati-hati Bapak. Jadi kenapa kok bisa menimbulkan identitas gagal seseorang itu ya seperti itu maksudnya. Bukan berarti memberikan penghargaan itu 100% salah tidak. Tapi bagaimana dengan penghargaan itu kita bisa memberikan keadilan, itu yang penting. Kita harus bersikap adil. Bukan masalah penghargaannya. Mau kita ikhlas kalau memberikan itu nggak masalah. Tapi kan kita harus adilnya itu yang harus kita bisa laksanakan. Begitu. Nah, coba Bapak Ibu sambil mungkin diingat-ingat atau mungkin kalau mau ditulis juga boleh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pernyataan atau bentuk tindakan guru berupa pernyataan 6 pernyataan ini masuk dalam kategori apa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah hukuman ataukah konsekuensi? Monggo ini sambil dibaca-baca dulu sambil kira-kira masuknya apa? Misalnya pernyataan pertama itu masuk hukuman atau konsekuensi gitu. Coba boleh dicatat atau boleh diingatkan saja. Nanti bisa kita bahas satu persatu. Saya kasih waktu beberapa menit terlebih dahulu, monggo sambil dipikirkan. Tindakan guru. Jadi tindakan guru itu ada contohnya, ini ada beberapa contoh, itu ada beberapa contoh, itu ada 6, kemudian itu masuk dalam apa gitu. Masuk dalam hukuman kah atau konsekuensi? Kalau hukuman itu apa tadi? Hukuman tadi yang sifatnya memaksa tadi. Nah, monggo silakan sambil kira-kira terlebih dahulu. Terlihat kita, tak konsekuensi pun ini kan, padahal kita menghukum. Jadi kita salah. Padahal kalau kita tak hukum ini, padahal itu konsekuensi dari apa yang terjadi kan. Nah, jadi kita salah memposisikan atau menempatkan antara hukuman sama konsekuensi. Ternyata beda gitu ya. Ternyata beda antara hukuman sama konsekuensi. Nah, bedanya di mana nanti coba kita pelajari lebih lanjut dari ilustrasi pernyataan ini coba. Apakah itu termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Ya, menurut Bukis semua akan menjadi konsekuensi kalau itu ada kesepakatan antara guru atau sekolah dengan anak-anak gitu. Itu menurut Bukis. Kemudian hal itu kan menjadi hukuman kalau itu tidak ada kesepakatan sebelumnya. Itu menurut Bukis. Nah, dari pernyataan pertama mungkin dari Purwari dulu ya. Dari Purwari mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi 100 kali loh, bukan kalimat seperti itu, karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Bu? Hukuman ya. Kita tampung zaman itu dulu saja. Kita tidak membicarakan hukuman atau konsekuensi zaman, tapi kita menampung zaman dulu. Yang lain adakah yang saya selain hukuman?
Gak apa-apa. Kalau bisa. Ya. Oke. Tapi kita membaca kalimat ini dulu. Dari kalimat ini kan kita membedakan kalau itu hukuman itu konsekuensi kan gitu. Nah bedanya di mana? Kita nanti kan mencari tahu bedanya itu di mana. Tapi kan dari ke-6 ini kita mengklasifikasi sih. Oh itu hukuman, itu konsekuensi. Nah kalau menurut Bu Rohani itu nomor 1 adalah hukuman. Yang lain sepakat? Oke, sepakat ya. Belum. Nanti kita belum tahu nanti jawabannya apa. Kemudian yang kedua, Bu Grace, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Tahu apa? Hukuman apa konsekuensi? Oh ya, Bu Grace ini nomor 2 hukuman. Kemudian nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bu Ika apa ya Bu Ika? Ini zaman pandemi misalnya kayak gini. Pas pandemi malah push up kan gitu. Ya, susah lah, bukan susah. Misalnya kayak gini. Apa ini? Hukuman. Menurut Bu Ika hukuman. Yang keempat Pak Jalu, apa nih Pak Jalu? Jelas konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Alasannya apa Pak? Kok beda dengan yang kalimat yang atas tadi? Alasan Pak Jalu apa? Enggak, Pak. Apa? Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi kertas tugas diurang-urang dan akhirnya ya gambar-gambar mengganti. Oke. Kemudian Pak Dwi, Bapak Dwi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, yang lain? Ada yang lain? Ada yang jawab hukuman Pak Eka mungkin? Konsekuensi juga nomor 5. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelatihan mencoba. Bu Irna? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan. Oke. Karena apa bukan hukuman? Apa? Kan ada alasannya kan? Kalau alasannya yang diaturnya kan menggantikan berarti kan tanggung jawab kan ya, atau membersihkan tempatnya jelas membersihkan. Tapi kalau PJOK itu ambigu juga karena dia PJOK lari karena tidak terlambat bisa jadi dengan konsekuensi karena kesepakatan. Baik, kalau kena hukuman ya. Oke, ada yang lain? Ada yang konsekuensi? Jadi kapan-kapan bisa ya Bu, itu langsung ke mana gitu ya. Berarti masalah apa Bu? Hukuman atau konsekuensi gitu ya sini yang ada. Belum Pak, bingung. Akhirnya Mas protes Mas nggak bisa jawaban. Apa ini maksudnya apa ini yang berat-berat? Dan kita cek bareng-bareng ya, dan kita bahas satu persatu nanti. Nah, kalau menurut yang jawabannya seperti ini Pak Ibu. Jadi poin pernyataan 1, 2, 3 itu hukuman, 4, 5, 6 konsekuensi. Tadi 1, 2, 3 itu sama semua menjawab hukuman. Kemudian 4, 5 juga masih sama konsekuensi. Tapi yang ke-6 ada yang menjawab konsekuensi, ada yang hukuman. Kita terus lebih jauh lagi. 1, 2, 3 mencatat 100 kali, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah, pertanyaannya nomor 2 sama nomor 6 sama-sama lari, tak 1 hukuman, 1 konsekuensi. Karena yang 1 itu yang ke-6 itu karena memang dia pelajaran PJOK itu masuk pada kesepakatan. Tapi kalau yang untuk push up itu apa hubungannya push up dengan menggunakan masker? Kan nggak ada hubungannya, sehingga ketika dia sudah push up 15 kali sudah selesai hubungannya, dia juga nggak akan pakai masker gitu loh. Jadi tidak dulu dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan itu. Baik, kasih plus dulu Bu. Ya dia sudah pasti paham dengan kalimat ini juga. Ini kan sudah Borwari juga sudah mendapatkan materi ini juga. Memang betul Bapak Ibu. Jadi begini, kenapa kok mungkin masih jadi pertanyaan di kita antara hukuman sama konsekuensi. Hukuman itu sifatnya tadi, kalau kita menilai ke depan tadi itu ada sifatnya memaksa, membuat tidak nyaman, dan yang ketiga itu kadang tidak ada hubungannya antara kesalahan dengan apa yang harus dia lakukan. Itu ciri khas hukuman. Dan yang keempat jelas tadi kalau nggak ada hubungannya pasti tidak ada kesepakatan sebelumnya. Mau tidak ada hubungannya, apa iya orang bawa masker terus push up 15 kali, itu kan nggak ada hubungannya, nggak relevan. Makanya itu sifatnya menghukum, membuat anak tidak nyaman saja kan itu, kan gitu. Nah, kemudian mencatat 100 kali karena terlambat, ada hubungannya orang terlambat kalau mencatat. Lah, ya itu tadi buat kesepakatan. Apa konsekuensi yang nanti bisa dimunculkan? Nah, itu sudah sepakat. Nah, bisa. Nah, tapi kan ini sama tidak. Benar, karena ini nggak ada hubungannya. Iya,
Begitu. Dari menulis 100 kali dengan tidak terlambat itu apa sinkron? Enggak sinkron. Itu permasalahannya di situ. Yang nomor 2. Nah ini mengalami lapangan karena terlambat hadir di sekolah kan, bukan dari. Nah kalau yang ke-6 itu masih masuk. Kenapa? Karena itu masih pelajaran PJOK. Ya, tugas tadi kan Iya. ketika itu sudah disepakati atau menjadi kesepakatan, itu kan berarti dari konsekuensi. Kalau nomor 2 ya. Ya. Ketika nomor 2 itu sudah disepakati, apakah menjadi konsekuensi? Balik lagi Pak, kita membuat kesepakatan juga kita bergantungkan kepada nilai kebajikan universal tadi. Jadi karena dengan nilai kebajikan universal yang ada dan anak meyakini, itu kan kalau yakin berarti kan dia yakin kalau itu ada hubungannya, kemudian antara keyakinannya timbul motivasi diri. Nah tujuannya apa? Tujuannya kalau agar kita menyadarkan anak. Nah hubungannya apa dengan nilai kebajikan yang ada tadi? Contoh, nilai kebajikan dari lari mulai lama itu apa kan? Jelas fisik menjadi kuat. Nah, fisik jadi kuat kan? Tapi apa hubungannya dengan datang terlambat? Kan itu terkait dengan disiplin. Berarti tidak bisa menjadi konsekuensi. Nah, kalau menurut saya mungkin dengan konsekuensi yang lain yang lebih relevan. Begitu. Artinya kita memang ya di sini memang Terus dalam begini, Pak. ya. Kalau lari tidak relevan, berarti kalau bersih-bersih itu kata-kata relevan. Itu juga tidak relevan. Sebenarnya tidak relevan. Ya sekarang jadi gini untuk ini ada Iya, ya. Jangan berarti sambil diskusi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang ini beda ya. Ini sebetulnya kadang di sini nggak apa-apa. Ketika saya melihat di lapangan, ketika katanya terlambat, kemudian apa namanya membersihkan WC, kemudian kebersihan, kemudian lari, itu sebenarnya hukuman. Hukuman yang sekedarnya anak itu kalau dihukum ya Pak, saya hukum muter tok, boleh selesai. Tapi di situ di jiwanya efek ketiganya itu belum tentu menumbuhkan kesadaran dalam dirinya bahwa saya ini salah, bahwa saya ini tidak boleh mengulangi lagi perbuatan itu. Anak hanya takut supaya apa namanya, ya sekedar efek takut aja. Jadi ketika membuat sebuah konsekuensi itu tidak sekedar bersandarkan pada dasar kesepakatan saja, Tapi juga tapi dihubungkan efek dengan itu. nilai kebajikan yang ada tadi. Jadi kan kalau misalnya kebajikannya itu nilai yang kemudian disiplinnya, itu kan apa kaitannya dengan disiplin kan gitu? Mungkin dengan bertahap misalnya, kamu sering datang terlambat misalnya 20 menit sampai coba betul diperbaiki misalnya. Bisa tidak maju lagi? Kalau misalnya betul bisa bertahap misalnya, bisa bertahap. Saya mau lihat progres kamu kan gitu bisa. Sambil kita pantau contoh misalnya, dipantau progresnya misalnya mau dia berjanji, saya berjanji Pak besok tidak terlambat lagi atau mungkin saya bisa datang tepat waktu jam sekian kan kita lihat prosesnya kan gitu. Itu salah satu bentuk konsekuensi yang lain misalnya lepas dari yang hukuman yang sifatnya tadi jangan sampai kita itu ya kadang tadi juga Bu, kalau kita melihat anak itu patuh itu kadang hanya patuh di hadapan kita tanpa sadar, itu yang paling bahaya kan di situ. Tapi dengan kesadaran mereka, dengan keyakinan yang ia miliki bahwa saya itu salah, saya itu memang tidak baik bagi saya. Nah itu memang yaitu perlu proses yang panjang dan kita mengusahakan itu ke arah sana. Jadi itu maksud dari paradigma yang tadi dibahas itu sebenarnya seperti ini. Maka kalau kita melihat memang betul, saya juga tidak menampik atau tidak memungkiri bahwa filosofi yang ada di pembelajaran di CGP ini khususnya itu sangat-sangat kita berlaku soft ke anak. Itu nanti menjadi perdebatan memang di kita yang belajar SMK. Kalau itu ke anak SD mungkin masih sangat-sangat relevan. Tapi akan jadi gejolak memang kalau kita menghadapi murid-murid yang seusia dewasa seperti anak SMA, SMK. Jelas itu memang gejolak. Tetapi gejolak yang ada itu memang bukan berarti kita salah dalam memperlakukan anak. Artinya dengan perlakuan yang soft tadi kita salah, tidak. Memang itu butuh proses yang sangat panjang dan kolaborasi untuk semuanya. Itu maksud saya di situ. Jadi kalau kita tadi kan kita makanya runtuh dari awal nilai kebajikan, ada disiplin diri, motivasi internal, dan itu kan yang kita harapkan nanti kan bisa memunculkan hal-hal itu. Nah, kaitannya dengan tadi misalnya menggantikan kertas tugas teman yang dicoret jelas itu konsekuensi. Dia konsekuen karena dia butuh tanggung jawab. Ya jelas kamu kalau mengurangi ya diganti ya, mengganti itu masih relevan dan itu sebagai wujud konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu juga butuh konsekuensi. Ya jadi muntahnya itu juga segera konsekuensinya membersihkan. Dengan apa? Nilai kebajikan apa? Menghargai teman lain.
Itu nilai kebajikannya. Kan dalam bentuk menghargai. Oh, boleh kacaku, Pak Monon, berarti aku butuh tanggung jawab bersih. Sebagai nilai kebajikan apa? Bisa menghargai, bisa tanggung jawab. Nah, nilai kebajikan yang terakhir keenam, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJOK. Bisa juga itu kita kaitkan dengan disiplin, bisa juga dengan kaitannya dengan tanggung jawab. Itu bisa. Dua nilai kebajikan itu yang diterapkan untuk lari mengelilingi lapangan basket. Karena kenapa? Masih relevan terkait dengan pelajaran olahraga. Wah, kamu lari sih, kamu terlambat kok. Teman wajib sudah di sini dari tadi kan gitu. Masih relevan. Nah, itu maksud dari kalimat itu seperti itu. Jadi kalau kita memberikan konsekuensi, kuncinya apa? Relevan. Kemudian ada nilai kebajikan yang ditanamkan di situ. Itu konsekuensi. Tetapi kalau memang hukuman yang namanya menghukum itu sudah dalam bentuk identitas gagal seseorang. Yang namanya identitas gagal pasti dampaknya buruk, sing minder, sing jadi tidak percaya diri, kemudian jadi anak merasa terkekang, anak menjadi merasa itu tadi terpaksa dan sebagainya. Itu yang maksud dari identitas gagal itu seperti itu. Maka jadi dua hal ini yang memang kita lihat bersama atau ya kan? Iya. Boleh nggak? Boleh. Karena di sini banyak anggota siswa nggak ada saya Pak. Banyak yang berwarna terutama jelas seluruh siswa kalau ditanya siapa yang paling sering menghukum jelas jawaban mereka Pak jelas. Karena tadi pagi mungkin pelajarannya juga misalnya saya menghukum beberapa anak jelas. Nah, apa yang harus kami lakukan ketika besok masih terjadi seperti itu? Apakah kami harus membiarkan anak-anak yang berbuat kesalahan, berbuat apa tadi terlambat terlambat, terus ada anak yang celotetan sendiri ketika ada guru ngomong di depan dan lain sebagainya, itu apakah tindakan yang harus kami ambil? Tapi bagaimana lebih baik dan sesuai dengan apa yang kita lakukan, apa yang dengan utarakan pada siapa? Ya, jadi kaitannya begini Pak Jalur. Jadi kalau saya kaitkan, tadi karena kan kita menghadapi permasalahan anak itu kan kadang timbul karena berbagai faktor dari anaknya itu banyak faktor. Kemudian yang tadi maka yang pertama perlu kita tekankan ke anak sebenarnya bahkan dalam kita membuat peraturan di kelas, bahkan bisa saja loh kita itu dalam membuat kesepakatan keyakinan kelas itu bisa berbeda antara kelas 1 dengan kelas yang lain. Karena memang yang namanya keyakinan kelas itu kelas tersebut. Nah, pembuatan keyakinan kelas atau karena kalau kita berbicara tentang keyakinan itu berarti kan sudah berbicara nilai kebajikan yang universal tadi itu memang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang ada. Jadi ya kalau menurut saya menangani anak yang seperti itu memang ya tadi memang tidak mudah. Sekali lagi tidak mudah untuk memberikan pembelajaran ke anak. Maka bagaimana kita merubah tadi Pak untuk yang sifatnya itu berupa hukuman menjadi sebuah konsekuensi. Artinya apa? Kita berusaha terlebih dahulu. Kita harus berusaha bahwasanya konsekuensi itu ada konsekuensi dari setiap apa yang mereka lakukan. Nah, terlepas dari nanti itu dikatakan itu hukuman atau konsekuensi, maka kita ambil jalan yang itu berupa konsekuensi. Artinya apa? Kalaupun Pak Jalur dalam artian tadi bukan hukuman atau peringatan keamanan itu berupa konsekuensinya itu berupa A, B, C, D, ya diharapkan yang itu tadi bisa benar-benar menyadarkan anak dan kemudian itu ada hubungannya yang bisa untuk dipertanggungjawabkan terkait dengan apa yang ia perbuat dengan konsekuensi yang ada. Memang harapannya seperti itu. Memang tadi saya katakan di awal itu memang kalau kita menerima anak SMK itu jauh berbeda dengan anak SD maupun SMP, terutama anak SD. Tetapi memang perlakuan yang seperti ini, ya saya sangat setuju. Sebenarnya kalau bisa kita itu berlaku seperti itu ke anak dengan tadi yang sifatnya tadi konsekuensi, kemudian meyakinkan ke anak, motivasi internal, memang saya setuju sekali. Itulah yang menjadi tugas utama kita untuk mengarah ke sana. Memang kenyataannya sulit. Tadi yang dikatakan Pak Jalur sulit. Dan mau seperti itu susah ya. Mau sampai, tapi kan coba kalau kita mau lebih bersyukur Bapak Ibu dari apa yang kita lakukan dengan budaya positif kita yang ada ini, kita harus aktivis juga. Kita adanya apel pagi, apel sore, upacara dan seterusnya ada mungkin guru BP yang masuk kelas
guru-guru yang memberikan penguatan-penguatan karakter di kelas dan sebagainya, kegiatan keagamaan dan sebagainya, cuma berkarakter dan sebagainya, itu yakin bahwasanya itu akan berdampak 80% itu baik ke anak. Artinya apa? Yang menikmati kebaikan atau manfaat itu 80% anak saya yakin akan terserap. Karena apa? Kalau kita berbicara dari kenakalan atau kesalahan anak, ya biasanya berusaha kuyu aja. Ya tidak? Seringnya ya hal yang sama. Contohnya segalanya kantor yang ABCD cair kuyu, segalanya terlambat ya berkuyu. Artinya kita tidak bisa menyamaratakan kesalahan anak itu sama. Nah maka berarti kita masih punya anggapan bahwasanya budaya positif yang kita terapkan di sekolah itu memberikan dampak yang luar biasa ke anaknya seperti itu. Maka dengan anggapan seperti itu harapannya kita dalam memberikan konsekuensi ke anak itu juga yang relevan. Kalau saya menghubungkannya seperti itu. Gitu Pak Sel. Jadi ini Pak, saya pikirkan bukannya ini, saya ini. Jadi saya pernah punya pengalaman seperti ini di kelas 12 MKPI. Ini entah hubungan lah konsekuensi dengan anak. Di kelas 12 dulu itu anak-anaknya mosal itu dalam artian ketika ketontok sedikit musuh mau kotor. Tidak perempuan tidak cewek. Tidak perempuan tidak laki-laki. Tidak, pokoknya semua satu kelas semua itu istilahnya kalau orang Jawa itu mau kerocok, sini miso. Saya sebagai wali kelasnya pada waktu itu membuat aturan, kesepakatan dengan mereka, ketika ada anak yang mengucapkan kata kotor atau miso langsung pusat ditetap 30 kali. Diterapkan ketika ada atau tidak ada saya. Itu mereka pada waktu itu tahu belum setuju atau tidak? Setuju Pak, akhirnya setuju. Berlaku selama seminggu 2 minggu, akhirnya setelah purna tugas saya menjadi wali kelas mereka, alhamdulillah sedikit banyak anak yang tidak berkata kotor. Tapi sekarang nggak tahu ya bukan saya wali. Sekarang kelas berapa? 12? Sekarang kelas 12, itu pada waktu kelas 11. Ya jadi yang saya tanyakan dulu, itu kan tidak ada relevansinya dengan berkata kotor dengan pusat. Maksudnya kan antara yang dilakukan dengan yang dilanggar dengan yang saya bukan hukum ya, yang kita sepakatkan juga ada relevansinya. Apakah itu menjadi kesepakatan atau menjadi konsekuensi atau menjadi hukuman dari yang seperti itu? Kalau saya boleh menjawab, kalau itu mungkin bisa tadi saya katakan pertanyaan saya gini. Ternyata setelah kelas 12 Pak Jero juga belum bisa memastikan ya, itu anak berubah 1% apa tidak. Nah, tapi kalau menurut saya nggak bisa. Lah iya, ketemu dengan makanya itu. Jadi begini Pak, maka apakah iya tadi motivasi yang kita munculkan ke anak itu tadi? Nah, saya lihat kalau Pak Jero butuhnya ini kan gitu. Lah kalau karena Pak Jero beda mana? Sak-sak kan gitu. Lah karena apa? Itu tadi dengan adanya hukuman tadi, jangan-jangan ada anak yang baiknya itu cuma di depan Pak Jero, mohon maaf ya, misalnya kayak gitu. Dan ternyata cuma saya apalagi kalau saya misalnya pernah nyanyi dalam penampilan mereka mau Pak Jero mungkin tahu mungkin tidak ada tak nyanyi kan gitu. Ya bisa aja. Nah sebenarnya kan itu tidak kita harapkan loh Ibu. Yang namanya kita itu baik dan baik semuanya. Hormat ya hormat ke semua guru begitu kan harapannya. Nah jangan-jangan yang kita berikan ke anak itu karena sifatnya hukuman tadi apalagi yang tidak relevan, itu malah jadi ya seperti itu misalnya. Ketika di hadapan Pak Jero saja kelihatan mereka itu rapi, kemudian nurut dan sebagainya. Di hadapan guru lain jauh berbeda misalnya. Kita tidak bisa pastikan juga gitu. Nah, itulah dampak yang mungkin ditimbulkan dari hukuman tadi yang mungkin apalagi kalau hukumannya sifatnya mungkin fisik atau yang tidak relevan. Nah, siapa tahu kalau kita berusaha memberikan konsekuensi atau keyakinan kelas yang ada itu kita sepakati bersama, kalau itu berupa keyakinan kelas yang tertempel misalnya di dinding kelas, kan kita tinggal bisa ngecek, manggil anak enak sini, lah kamu mau melakukan kayak gitu misalnya. Guru siapa kan bisa. Nah, coba lihat keyakinan kelasmu ada nggak yang kamu langgar? Kan tinggal begitu. Artinya dengan kita bermodalkan keyakinan yang ada, itu kan kita jadi satu suara. Nah, terus pertanyaan selanjutnya bagaimana ya Ibu? Nah, kalau kamu melanggar peraturan keyakinan kelas yang ada, terus apa yang akan kamu lakukan? Nah, kan gitu. Nah, harapannya itu nanti kalau sudah kita ke segitiga institusi guys itu bagian belakang, bagian paling akhir baru nanti ada pembahasannya. Contoh video saya juga ada, meskipun videonya juga istilahnya ada sedikit di tadi. Nah, tapi mengingatkan kayak gitu. Dengan keyakinan kelas yang ada kan kita bisa satu suara. Loh, keyakinan kelas apa? Nah, ada A, B, C, D, E, F misalnya. Nah, keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Yang F Pak, yang begini. Nah, kamu sadar sekarang, sadar Pak. Dan terus apa yang akan kamu lakukan?
itu kan lebih enak dan semua guru bisa menerapkan itu kan. Nah maksudnya begitu loh, jadi memang adanya keyakinan itu kan maunya seperti itu, biar ada satu kesepakatan, kemudian kita perlakuannya sama, guru ke siswa sama, artinya juga siswa nanti juga ke guru sama, harapannya seperti itu. Ya saya tidak menyalahkan Bapak Ibu, terutama Pak Jalu, saya juga merasakan bagaimana kalau saya itu harus menguji kesabaran saya itu kalau berada dengan anak misalnya. Ya itu memang, itu saya yakin setiap guru ada perasaan seperti itu, tapi memang terlepas tadi dari konsekuensi atau hukuman, kalau saya memilih itu sebuah konsekuensi. Artinya apa? Kalau saya yang menghindari hukuman sebisa mungkin. Contoh kalau saya misalnya konsekuensi yang seperti yang sudah berjalan itu saya juga setuju. Misalnya kayak Bu Kris memberikan konsekuensi berupa baca ayat Al-Quran, itu saya setuju saja. Kenapa saya setuju? Itu sudah disepakati. Kemudian ya siapa tahu dengan baca Al-Quran itu jadi timbul hidayah. Usaha kita sudah nggak kurang-kurang usaha kita. Ya tinggal kita meminta kuasa Tuhan untuk melakukan itu kan begitu. Ya itu kan masih dan itu juga mungkin si anak kan juga masih merasa masih berpikiran positif kan. Justru malah dia tidak merasa tertekan, tidak merasa kemudian sedih kan gitu. Itu anggapan kita. Ya memang anggapan kita itu bisa kita koreksi seiring berjalannya waktu. Mantap ya Pak Jadul. Jadi saya membahas untuk yang hukuman sama konsekuensi. Jadi itu tadi seperti itu. Kalau saya lebih ke hukuman. Iya. Jadi Pak, Iya, maka Bu Fadi. sebenarnya untuk menetapkan sebuah kedisiplinan dari satu sekolah itu tidak serta-merta dilakukan oleh sekolah itu. Gimana Pak? Nah, kalau basicnya begini, basicnya adalah sekolah itu kita itu sekolah apa, atau sekolah militer atau sekolah apa, misalkan seperti itu. Kalau misalkan konsekuensi yang ada di sekolah militer itu tentu akan berbeda dengan sekolah yang ada di misalkan sekolah akpol atau yang akademi polisi atau apalah yang berbentuk disiplin positif dan sebagainya. Berbeda dengan kita. Kalau saya melihatnya apa yang dilakukan Pak Jalu itu bisa jadi konsekuensi, bisa jadi dengan hukuman. Asalkan begini Bapak Ibu, ketika itu kesepakatan hanya terjadi pada antara beberapa pihak saja, itu saya melihat itu sebuah hukuman. Karena apa? Karena sama seperti yang disampaikan Pak Yon tadi, bahwa ketika di hadapan Pak Jalu maka anak-anak akan patuh dan tidak akan berkata kotor. Tapi di hadapan Pak Yon ataupun di hadapan guru yang lainnya itu akan terjadi hal yang sama. Nah, alangkah lebih baiknya yang namanya sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas itu benar-benar diterapkan oleh semua guru dan kelas, di mana itu terpampang nyata di kelas, ruang kelas itu sendiri. Pada kenyataannya di kelas-kelas kita tidak ada ataupun jarak, mungkin hanya 1 atau 2 kelas yang memampang hasil kesepakatan kelas itu tadi. Nah, boleh jadi kalau kita membuat sebuah peraturan, kita berawal dari kelas itu sendiri. Nanti kita biasakan anak itu di situ mematuhi kesepakatan yang sudah disepakati. Misalkan kalau berkata kotor, nanti konsekuensinya minta maaf dan tidak akan mengulang lagi. Itu akan lebih menumbuhkan jiwa sadarnya pada anak. Kalau dia mengulang lagi, berkata kotor, minta maaf lagi terus seperti itu sampai dia tidak melakukan dan perkataan kotor karena dia terlalu sering untuk melakukan permintaan maaf tersebut. Nah, jadi ada efek-efek yang positif yang akan diterima oleh anak. Jadi gini loh, awetnya sebuah konsekuensi dalam diri anak itu timbul karena kesadaran diri mereka bahwa hal itu memang nggak boleh. Secara agama itu nggak boleh, berkata kotor itu nggak boleh, menyakiti teman itu nggak boleh. Sehingga mereka pelan-pelan akan sadar bahwa oh iya, ini nggak boleh, ini tuntunan agama itu nggak boleh mengatakan kotor dan seterusnya. Berarti saya harus patuh sebagai seorang yang beriman, seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi misalkan berawal dari kesepakatan kelas itu saja, kita mulai dari kesepakatan kelas itu saja, cari nilai-nilai positif yang ada di kelas itu. Mungkin untuk kelas PKJ, kemudian NKPI itu akan berbeda. Kalau toh memang konsekuensinya itu harus push up, misalkan ya. Tapi kalau ini tidak menyarankan karena itu fisik dengan psikis atau soft skillnya itu nanti akan berbeda. Kalau di nautika mungkin itu bisa dibenarkan sebuah konsekuensi.
Tapi kalau di TKJ itu bukan sebuah konsekuensi kalau seperti itu. Karena kalau di nautika memang basicnya mereka harus berfisik kuat. Kalau itu digunakan disepakati bersama sebagai sebuah ajang untuk membentuk fisik yang kuat, monggo saja, asalkan semua guru sepakat seperti itu. Jangan hanya satu orang guru yang ditakuti oleh siswa. Seperti itu. Kalau menurut saya begitu. Nah, dari kesepakatan kelas nanti merembet ke kesepakatan, misalkan kata tertib ya, maksud kesepakatan datang ke sekolah, hadir di sekolah, kesepakatan untuk apel pagi dan sore dan seterusnya, sampai dengan kesepakatan sekolah. Bahkan guru pun ini juga harus membuat sebuah kesepakatan bersama. Bagaimana saya di hadapan siswa supaya siswa itu melihat ke saya itu ada yang dicontoh dari saya, itu juga harus ada kesepakatan. Kalau kita mengajarkan siswa untuk tidak menggunakan sandal ketika berjalan, guru harus sepakat semua tidak pakai sandal. Atau kalau misalkan apalah, intinya ada siswa, ada guru, semua harus sepakat. Seperti itu. Sehingga nanti akan timbul budaya-budaya positif yang baru. Misalkan siswa datangnya 6.50, ya kita sepakati semua. Meskipun di Vinjet itu kita jam 7, ya udah kita sepakati 6.50 kita sudah ada di sekolah. Atau misalkan parkirnya guru di sana, di tempat yang sudah disepakati, ya kita ikuti itu. Gak boleh boros, ya guru jangan sampai menggunakan sepeda motor yang boros. Nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kepercayaan siswa terhadap guru juga akan semakin turun. Kalau menurut saya seperti itu, Mas. Ya, terima kasih Bu Purwadi dan Pak Jalu atas tanggapannya nih. Ya, jadi diskusi ini jadi jauh lebih menarik. Gak apa-apa. Masih waktunya juga gak apa-apa. Tidak terbatas. Karena kita memang sekalian membahas, kalau kita perlu diskusi ya malah berarti ada manfaat yang lebih dari apa yang saya lakukan ini kan gitu. Artinya ada kesempatan untuk kita diskusi lebih jauh. Jadi itu Bapak Ibu, mungkin pendapat Pak Jalu, Bu Purwadi dan saya atau yang lain juga. Ya kita arahnya nanti seperti itu. Kita sudah disediakan panjang lebar, Pak Jalu juga tadi mencontohkan seperti itu, Pak Purwadi juga memberikan penjelasan yang cukup detail tadi. Ya kita semoga kita juga bisa menyadari hal itu. Yang penting kapan kita memberikan konsekuensi atau hukuman ke anak ini dalam bentuk seperti apa yang harus kita kerjakan. Kalau saya memahaminya seperti itu. Mata Pak Jalu dan Bu yang lain, kita lanjut dulu. Nanti bisa kita bahas juga di waktu yang lainnya, mungkin kalau kita bahas terkait dengan ketertiban sekolah. Nah, kemudian ada selanjutnya Bapak Ibu untuk tadi hukuman konsekuensi, dan yang paling bagus atau yang paling baik itu sebenarnya yang kita lakukan adalah tentang restitusi. Kalau bisa kita belajar ke arah sana. Bedanya apa? Poin-poinnya adalah hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan terjadi, konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi, kemudian restitusi itu adalah restitusi merupakan pilihan. Jadi yang terjadi itu selanjutnya, tidak ada selanjutnya itu ada pilihan dari anak tersebut. Karena dia telah melakukan kesalahan A, berarti dia harus melakukan apa? Ada pilihan. Pilihan dari siapa? Pilihan dari anak tadi yang melakukan kesalahan, contohnya gitu. Kemudian tidak nyaman untuk yang hukuman, konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek, kalau hukuman tadi waktu panjang. Kalau yang itu justru malah menguatkan kalau bisa itu. Jadi yang ia lakukan adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah ini kan susah kalau kita mau praktek itu susah, tetapi ini bukan suatu yang salah. Sekali lagi ini kita anggap suatu yang baik dan kita yakini bahwa ini betul. Hanya memang pelaksanaannya susah. Kemudian karena apa? Yang tadi sudah budaya kita di sekolah kita, bagaimana kita memberikan konsekuensi-konsekuensi ke anak. Atau itu kan sebuah pilihan, identitas sukses. Artinya sebuah kita mau melakukan konsekuensi adalah restitusi, itu pilihan. Tapi jangan sampai kita membuat identitas gagal seseorang dengan cara kita memberikan hukuman. Maunya seperti itu. Nah lanjut saja, masih pembedaannya banyak. Nah apa itu restitusi? Nah kita sudah masuk ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bukan sebaliknya malah jadi minder tadi, bukan. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kolaboratif antara siapa dan siapa? Bisa dengan murid, bisa murid dengan guru.
berkolaborasi, ada dialog di situ. Ada mungkin, ayo kita selesaikan bersama. Ada dialog, mungkin juga ada bentuk action tertentu yang harus mereka lakukan. Kemudian mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah itu jenis yang ini tuh yang susah itu ini nepaknya gitu kan. Jadi wong liya lebih harus kita lakukan orang lain bagaimana. Ada biar anak itu nanti dengan proses restitusi dia merasakan, oh aku di posisi dia itu seperti apa. Nah dia jadi sadar, kemudian akhirnya timbul konsekuensi dari dia atau timbul perasaan dari dia untuk melakukan kesadaran tadi dalam bentuk minta maaf dan sebagainya. Itu contohnya. Nah selanjutnya kita mengenal kebutuhan dasar manusia. Tadi saya singgung di awal ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Itu juga yang ada di kita maupun murid kita. Ada 5 kebutuhan dasar itu yang harus kita penuhi. Nah, penjelasannya kebutuhan bertahan hidup meliputi apa? Bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan yang biologis misalnya sebagai proses reproduksi. Kemudian bertahan hidup komponen psikologis pada ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian yang kasih sayang kalau diterima, berarti itu disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Tadi yang ketiga adalah penguasaan, berhubungan dengan kekuatan dalam mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Jadi adanya pengakuan dari orang lain, berarti timbul penguasaan. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi dia merasa merdeka, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian kesenangan, kebutuhan kesenangan itu adalah kebutuhan mencari kesenangan, bermain, tawa, dan sebagainya. Tuh, 5 kebutuhan dasar ini. Maka kita perlu tahu juga 5 kebutuhan dasar anak itu ada 5 itu loh, yang perlu kita pahami dalam kaitannya nanti dalam penyelesaian masalah anak itu kaitannya. Kemudian posisi kontrol manusia atau guru. Nah, ada 5 posisi kontrol. Ada yang sifatnya untuk menghukum, membuat orang merasa bersalah, posisi teman, pemantau atau manajer. Ada 5 ini. Nanti kita bisa melihat ke diri kita masing-masing, kita masuk ke posisi yang mana. Nah, penghukum itu adalah seorang yang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik berarti kayak dengan fisik, kemudian verbal ucapan yang kata-kata kasar atau sebagainya misalnya, atau yang menyakiti. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Kemudian contoh kalimatnya adalah patuhi aturan saya atau awas, kamu sudah salah, kamu harus begini, kamu harus melakukan ini, dan seterusnya. Kemudian membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya gunakan bersuara lebih lembut. Kemudian membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kemudian contoh-contoh kata-katanya misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Misalnya berapa kali coba harus memberitahu kamu ya, sepingkiro wae akan jadi angel banget. Coba sadar. Contohnya kayak gitu. Oh gitu kan. Nah itu kan sudah akhirnya timbul perasaan bersalah dari diri si anak. Piye coba, nah ini misalnya kamu buat seperti ini, dan seterusnya. Kemudian teman, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid, komunikasi yang baik, pendekatan yang baik, dalam artian pendekatan untuk mengetahui misalnya tadi karakteristik anak dan menyelesaikan masalah anak. Kemudian kata-kata contoh ini yang contoh saja. Ayo bantulah anak demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Jadi itu pakai kata-kata yang sifatnya seperti teman atau bahasanya lebih ke percakapan seperti itu. Kemudian terakhir pemantau, yang terakhir ini Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi kita mengecek atau memantau tadi, mengawasi atau dalam mengawasi itu melihat itu tidak tepat, terus konsekuensinya begini ya. Kata-katanya misalnya pertanyaan diajukan, peraturannya apa coba? Coba kamu lihat peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu contoh pertanyaan sebagai seorang pemantau. Terakhir manajer.
Posisi terakhir atau manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dengan tahapan restitusi tadi. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi kalau tingkatannya gini, jadi ada paling atas manajer, bawahnya pemantau, teman, tapi harapannya jangan kedua yang awal kan gitu. Nah ini yang dua yang awal, penghukum sama pembuat merasa bersalah. Karena ini tadi identitas gagal tadi, membuat identitas gagal seorang anak, individu anak. Kalau kita berusaha identitas gagal, terus dampaknya banyak, saya merasa minder dan lain-lain, makanya tidak berkembang karakternya dan sebagainya. Itu contohnya. Jadi kalau bisa kita jangan di posisi dua ini Bapak Ibu, penghukum sama pembuat merasa bersalah. Kalau bisa kita memposisikan diri sebagai teman, kemudian pemantau, kemudian kalau bisa manajer. Manajer itu apa? Dengan kita melakukan, kalau solusi yang terakhir itu namanya segitiga restitusi, dialog itu tadi. Tapi itu memang butuh proses yang cukup panjang. Saya pilih kelimanya gimana? Kelima-limanya, ya boleh, karena kita tidak menamik. Artinya boleh itu dalam arti kita di posisi sekarang untuk melakukan kelima-limanya. Tetapi harapannya, dengan Pak Jadul, yang tiga terakhir itu yang diperbanyak. Kalau bisa seperti itu, jangan yang dua di awal. Gitu. Harapannya, ya kita tidak menambah atau tidak memungkiri bahwa kita pernah melakukan sebagai posisi penghukum, bisa pernah melakukan sebagai posisi membuat orang merasa bersalah tadi dengan menginterogasi dan sebagainya. Interogasi itu akhirnya proses salah kami kan akhirnya ya nggak tahu perasaan dia bagaimana kan gitu. Kan nggak tahu perasaan dia bagaimana. Tapi kalau bisa itu dihindari harapannya. Nah, dua terakhir ini Bapak, keyakinan kelas sama segitiga restitusi, masih 2 poin. Semoga kita masih tetap semangat. Keyakinan kelas. Nah, ini yang kita bahas dan yang saya praktekkan dalam bentuk kemarin di kelas 12 KP. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Makanya tadi keyakinan kelas itu tidak semata-mata membuat tulisan, tidak tahu Ibu, ada prosesnya. Kalau kita bisa belajar lebih lanjut, prosesnya ada 4 atau 5 tahapan yang saya praktekkan itu. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi kita motivasi yang ketiga tadi yang diharapkan, agar kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Begitu. Nah, kalau peraturan beda dengan keyakinan, contohnya kayak gitu. Selalu kembalikan, kalau peraturannya ada, kalau kita bentuk ke keyakinan kelas itu seperti itu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti bentuk tanggung jawab. Jadi keyakinan yang kita tanam itu adalah tanggung jawab. Jadi ini tuh berarti banyak hal kalau misalnya kita jabarkan. Tanggung jawab, nah, realnya di kelas itu banyak. Nah, kita simpulkan saja dalam bentuk satu kalimat keyakinan kelas. Saya akan menjadi siswa yang bertanggung jawab. Itu keyakinan kelas kita misalnya. 1 poin keyakinan kelas. Nah, di dalamnya ada banyak kegiatan real gitu maksudnya. Nah, nanti kita dihubungkan, misalnya anak melakukan kesalahan A, dihubungkan dengan keyakinan kelas mana yang dilanggaran begitu. Maka keyakinan kelas itu sifatnya universal atau bersifat kebajikan yang universal tadi, umum. Tapi itu kita yakini. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti kan wujud apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah berarti kan bisa menghormati orang lain, bisa komitmen atau juga dalam disiplin tadi, disiplin waktu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Contoh misalnya, ke sekolah itu wajib memakai helm. Kalau tulisannya dicatat seperti itu, wajib mengenakan helm bagi pengendara motor. Berarti kan bisa kita simpulkan keyakinan kelas kita itu apa? Oh, keselamatan. Menggunakan knalpot sesuai standar itu juga keselamatan. Selain juga untuk menghormati orang lain. Nah, jadi kalau kita bisa menghubungkan antara perilaku-perilaku rincian anak tadi itu dengan keyakinan yang universal tadi, keyakinan kelas atau keyakinan anak, keyakinan sekolah, maka kita akan lebih mudah membuat anak itu agar sadar. Harapannya gitu. Maka yang diharapkan adalah anak itu paham akan keyakinan mereka, keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Sedikit Pak. Gitu.
Jadi ini Untuk peraturan itu apakah masih diperbolehkan gitu Mas? Kurikulum berbeda. Ya peraturan tentu Pak. Artinya kalau peraturan itu kan kebijakan sekolah masing-masing. Peraturan itu ada. Makanya namanya kalau di sekolah itu namanya tata tertib, ada bawahnya itu kan. Diperbolehkan? Boleh. Kalau yang di kurikulum merdeka itu semua berbasis pada keyakinan. Nah, makanya tadi lanjutannya kita membentuk keyakinan kelas tadi Pak Jalu. Artinya keyakinan itu apa? Jadi tata tertib yang ada itu kita bisa menurunkan dan bentuk keyakinan. Maka keyakinan kelas antara kelas A sama B berbeda. Artinya poin apa yang mau ditampilkan di situ khusus kelas itu ya berlaku di kelas tersebut. Nah, dari keyakinan kelas yang ada itu bisa menjadi keyakinan sekolah. Memang kita baiknya kalau misalnya kita membuat nama lain dari tata tertib yang ada itu nanti sebuah keyakinan sekolah, tapi itu kan butuh proses juga. Membuat keyakinan kelas saja prosesnya panjang, gitu ya. Maksudnya seperti itu. Untuk misalkan dengan tadi untuk peraturan dilarang menggunakan knalpot brom itu kan jelas dengan keyakinannya adalah untuk keselamatan dan keselamatan anak lain. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk tentang peraturan di sekolah kita, saya contohkan rambut laki-laki panjang. Itu untuk keyakinannya bisa diganti dengan apa? Keselamatan orang lain. Yakin bahwa rapi itu indah. Iya. Untuk rapi itu kan penilaian masing-masing. Ada yang mengatakan rambutnya Pak Yono itu panjang itu rapi juga bagus, misalkan. Rapi itu kan apa? Ya saya juga bisa berpendapat Pak, rambutku panjang mesti gue mahu daripada saya pendek. Kan bisa saja. Misalnya ya, karena apa? Ya saya sering diprotes itu juga. Iya, itu satu contoh Pak. Makanya kalau Pak Jalu berpendapat rambut panjang itu lebih rapi, lebih indah ya, saya juga bisa berpendapat rambut itu kan jauh misalnya orang laki-laki ya, itu kan juga lebih banyak kotornya daripada bersihnya, kan bisa saya simpulkan seperti itu. Selain juga bersih juga lebih rapi, kan kira rapi Bang, kupingnya cetok kan gitu, apa alisnya juga cetok, mas gue kan suami alisnya tertutup, kupingnya nggak kayak kalau sekarang, kalau saya tidak rapi kan begitu misalnya. Saya kadang model itu kan. Makanya itu kan hanya persepsi, tapi persepsi secara umum saya yakin rapi itu ya rambut pendek dan bisa kita yakini itu secara universal juga. Iya, karena juga ada kebersihan, kesehatan kebersihan juga dan jelas rapi tadi. Oke, kemudian selanjutnya, nah terakhir ini, hal ini. Ya. Tadi kalau pengertian restitusi bertanya ya Bu, memberikan solusi bersama. Karena itu solusi bersama atau apa tadi kesadaran bersama kan gitu. Artinya yang memunculkan ini pada akhirnya anak. Nah itu yang susah ya yang diketahui. Buang kandang di PNM si angel, tapi anak bocah sadar itu susah. Siapa yang bilang tidak susah? Dengan menghadapi anak seusia dewasa. Artinya dewasa itu kan ya kayak gitulah. Ada masa-masa di mana dia merasa pengen sudah ya dari 5 kebutuhan dasar tadi pengen merasa pengen menguasai pengen dan bagaimana akhirnya kan pokoknya itu konfliknya atau dilemanya di situ. Maka segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian kedua validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kalau kita itu menghadapi anak yang bersalah maunya ini harapannya itu begini. Kita anak panggil misalnya, kita berhadapan dengan permasalahan satu anak, misalnya ramai di kelas atau tidur di kelas atau main game di kelas, panggil anak tersebut, diajak dialog duduk. Nah, kamu tahu nggak Pak yang panggil ke sini misalnya gitu? Nggak tahu Pak, namanya kenapa? Jadi nggak tahu juga kan? Berarti kita perlu menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian dia masih mungkin, jadi Pak yang panggil kamu tadi kan, kayaknya pas pelajaran Pak yang kamu misalnya pegang HP, padahal Pak Bayu nggak nyuruh kamu mainan HP loh, kalau pegang HP untuk pembelajaran misalnya. Kamu tadi apa yang kamu kerjakan? Padahal saya sudah tahu misalnya tadi mainan game misalnya. Ya Pak, tadi mainan game. Jadi kemudian dari itu tentu kan ada anak perasaan anak bahwa dia itu merasa salah. Nah, perasaan salah dia ini kita mengumpamakan dia mempunyai perasaan salah. Merasa bersalah, ya kita stabilkan dulu identitas mereka. Agar apa? Dari perasaan bersalah yang tadi bisa menimbulkan, misalnya tadi perasaan jadi malah takut dan sebagainya, itu kita stabilkan dulu. Dengan cara kata apa?
Ya Pak Yoyo maklum, memang bukan hanya kamu saja misalnya kan. Pasti yang lain juga ada yang pernah melakukan kesalahan seperti kamu, kan gitu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian, nah, tapi selanjutnya tahapan kedua bagaimana? Validasi dengan yang salah. Loh, kamu kan punya alasan melakukan itu tuh apa? Nah, misalnya, oh iya Pak, tadi saya kan melakukan ini gara-gara saya. Dan dengan stabilitas identitasnya tadi sudah stabil, emosinya sudah stabil misalnya, dia tidak berdek, dia tidak marah, dia tidak bergejolak hatinya, kemudian dia akan jujur. Misalnya gini, lah kamu tadi melakukan kayak gitu alasanmu apa nak? Terus dia jujur, dan bosan loh Pak. Berarti kan bisa menjadi refleksi bagi kita. Bosan apa? Bosan apa ya itu kalau orangnya gitu terus misalnya. Itu salah satu contoh manfaatnya di situ. Itu sebenarnya kalau kita bisa mengambil manfaat dari orang lain ke kita, contohnya gitu. Misalnya validasi dengan salah, kita bisa mengetahui kesalahan dia itu alasannya apa. Itu contoh. Kemudian, tapi kan sekarang gini, dari perlakuan tadi, kira-kira kamu sadar tidak apa yang telah kamu langgar dari keyakinan kelas yang ada kan? Tahap ketiga, ya Pak, saya sadar apa yang kamu lakukan. Kamu melakukan kesalahan apa? Saya melanggar peraturan atau keyakinan kelas yang ini Pak, yang tidak menghormati orang lain atau menghormati orang lain. Nah, bagus, berarti kamu sadar kan gitu. Nah, harapannya itu yang munculkan kata-kata itu anak gitu loh. Jadi kita itu dalam melakukan segitiga restitusi itu memang secara teori yang menanggung tapi prakteknya bisa itu bahasanya dengan bahasa yang lain. Tapi harapannya itu gitu, kita itu menstabilkan posisi anak dulu, emosinya waktu 3% misalnya. Dari dia bukan dipanggil itu emosinya supaya mau dipanggil bugres misalnya ruang kono itu langsung emosi nanti untuk bugres pun tak jawab aku para orang ini gitu. Misalnya gitu. Makanya kita stabilkan dulu identitas mereka, stabilkan dasarnya, kemudian baru kita validasi tindakannya tadi. Dengan cara apa? Dia akan mengungkapkan alasan mereka melakukan itu. Kita kan perlu tahu alasannya apa? Alasan jujur. Nah, agar anak itu jujur, maka kita harus menstabilkan tadi dulu emosinya. Kemudian timbul alasan jujur, baru kita menanyakan, ya salahmu, saya sadar kan ini salahmu kan gitu. Iya, saya sadar Bu, saya salahnya melanggar aturan ini, melanggar keyakinan kelas ini, kan begitu harapannya. Oke, terus ada kepiye saya ini kan gitu. Ya saya mau perbaiki Bu, nanti saya berdiri lagi ya atau nanti besok lagi saya tidak main di kelas, atau besok lagi saya tidak marah-marah ke siang dan sebagainya. Saya tidak berkata-kata lagi. Nah itu kan harapannya anak sendiri yang mencari itu gitu. Nah itu masuk dari segitiga restitusi, tapi itu juga perlu proses yang panjang sekali lagi dan kita harus mengarah ke sana kalau bisa dengan lambat laun. Tapi kita juga harus punya keyakinan begini loh. Pokoknya kita harus punya keyakinan bahwa dari kesalahan-kesalahan yang ada itu, kita harus yakin bahwasanya mungkin 80% anak itu masih baik, artinya tidak melakukan kesalahan. Artinya apa? Kita beranggapan bahwa yang melakukan kesalahan itu hanya dia kan yang 20% anak tadi, bahkan itu bervariatif, tidak setiap hari melakukan kesalahan. Tapi yang 20% itu misalnya anaknya asal aja, ya mungkin itu akan terulang, tapi yang anak-anak itu terus kan gitu. Kita harus yakin itu dulu. Artinya bahwasanya yang penerapan apa? Penerapan budaya positif yang di sekolah kita itu memang terus harus kita galakkan, yang mana akan menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan positif atau budaya positif ke anak begitu. Nah, menstabilkan identitas tadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, terus kemudian validasi kebutuhan itu adalah membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang dipenuhinya. Makanya tadi 5 kebutuhan itu apa? Terus saya itu selalu dicuekin sama Pak Yoyo, makanya tadi saya ya iseng aja Pak. Saya itu misalnya melempar penghapus atau pensil ke teman, biar saya ditegur sama Pak Yoyo misalnya gitu. Berarti kan dia butuh perhatian. Nah, itu kan dari 5 kebutuhan dasar tadi kan itu kita harus tahu validasi kebutuhan mereka itu apa dari 5 tadi. Tujuannya itu menggali yang 5 tadi, ternyata mau butuh mungkin ngomong atau ternyata ya wes sesuk tak anu ya tak jadi anu nyiap-nyiapnya peralatannya Pak Yoyo tak jadi terus ya kan gitu. Dalam hati kita lah ya. Nah, berarti apa? Dari 5 kebutuhan dasar tadi apa kalau dari ke ruang BK itu? Kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar. Nah, iya. Berarti perhatian berarti itu. Jadi menurut ada dasarnya tadi kita tahu butuh perhatian. Kadang kan anak, ada mungkin anak ya, misalnya sampai ke Suraiso, mungkin yang cewek yang dulu pernah jalan juga, mungkin akhirnya solusinya apa ya? Dia bisa pelongin yang orang nangis-nangis curhat gitu. Ini leganya di situ, karena apa? Mungkin di rumah cerita orang di seneni kan gitu. Akhirnya cerita yang sekolah guru BB, kan ada anak kayak gitu juga misalnya. Jadi kan itu butuh perhatian.
contoh itu. Kemudian setelah validasi kebetulan menaikkan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan nama sosial, norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Baru dengan menaikkan keyakinan kelas yang dilanggar, keyakinan apa atau kebajikan apa yang sudah dilanggar, nah itu nanti akan timbul solusi dari anak tersebut. Nah, begitu. Kegiatan kita contohnya adalah bentuk keyakinan kelas. Tetapi keyakinan itu bukan hanya sekedar tata tertib yang kegiatan kita hari ini adalah bentuk keyakinan kelas. Tetapi keyakinan itu bukan hanya sekedar tata tertib yang ada. Ya, jadi seperti Bapak Ibu, dan ini salah satu contoh video saya di penerapan keyakinan kelas, pembuatan keyakinan kelas. Nanti mungkin bisa saya sampaikan di kesempatan yang lain saja kalau misalnya ini perlu saya sampaikan. Kemudian saya juga sudah mempraktekkan sertifikat restitusi yang saya praktekkan seperti ini. Jadi singkatnya saya juga berhadapan dengan anak yang memiliki permasalahan. Boleh berpikir tentang orang seperti apa. Kemudian skenario permasalahannya yang saya hadapi ada 2 kasus. Pertama dengan si Surya itu, kemudian yang kedua dengan si Lindan gitu. Jadi saya juga melakukan apa yang saya sampaikan tadi, dan saya sifatnya hanya berbagi pengalaman atau praktek yang sudah saya lakukan. Terlepas tadi, dan saya sangat bersyukur yang saya undang ternyata berarti tepat. Kenapa tepat? Saya mengundang Bapak Ibu BP, kemudian dari kesiswaan, ternyata memang tepat sasaran. Jadi kita diskusinya jadi lebih hidup dan juga lebih bermakna, saya yakin, karena ada proses diskusi yang tadi disampaikan oleh beberapa guru. Begitu Bapak Ibu, jadi apa yang saya sampaikan kesimpulannya di hari ini adalah paradigma pendidikan yang ada ini mari kita pelajari atau kita sadari bersama-sama, dan semoga dari paparan saya tadi terkait dengan budaya positif, yang budaya positif meliputi poin-poin submateri yang cukup banyak terkait dengan nilai kebajikan, motivasi, kemudian ada restitusi. Nah, semoga ini bisa bermanfaat ke saya pribadi khususnya, dan semoga juga bisa saya terapkan dalam pembelajaran saya ini, dan Bapak Ibu juga untuk bisa mengadopsi atau paling tidak berdasarkan tadi sub-sub materi yang ada itu bisa Bapak Ibu praktekkan untuk pembelajaran di kelas sehari-hari. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, kesalahan atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin sekian saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kegiatan kita hari ini adalah membentuk keyakinan kelas. Tetapi keyakinan itu bukan hanya sekedar tata tertib yang ada yang sudah kalian lihat di masing-masing kelas itu, bukan hanya itu. Nah, pada kesempatan kali ini nanti silakan kalian tuliskan berbagai macam peraturan kelas yang mungkin harus ada dan sesuai dengan kondisi di kelas kalian. Nanti tolong ini bisa dikerjakan di sticky note ini, dituliskan semua peraturan kelas yang harus ada di kelas ini, misalnya harus kamu tuliskan untuk mengatur atau untuk membuat peraturan di kelas ini. Kamu tuliskan dalam sticky note ini, masing-masing nanti satu meja satu tempelan saja biar tidak terlalu banyak. Tapi nanti bisa kalau kurang bisa 2 gitu ya, 2 tempelan. Nanti ditambahkan di bagian pertama ini. Ada bagian pertama 2, 3, 4. Sebelum nanti sampai ke 4 kita mengisi yang bagian pertama. Nah, bagian pertama kalian isi dengan peraturan-peraturan yang harus ada yang mungkin ada di pikiran kalian. Paham ya? Wow. Nanti bisa satu meja saya kasih 2 aja. Silakan yang sudah tempelkan di depan sini pakai kalau kurang. Tapi yang rapi ya, nanti terus itu sampai kalau sampai itu nggak bawah. Betul ya?
yang nggak nyaman malah yang lainnya kan gitu. Boleh, karena mengganggu yang lain. Kemudian menjaga kebersihan kelas, tolong kerjakan tugas piket pada jadwalnya masing-masing. Membersihkan sampah, kemudian kesadaran diri untuk menjaga kebersihan kelas. Kemudian lepas alas kaki bila masuk kelas. Nah, setelah kalian menuliskan beberapa peraturan kelas yang ada ini yang kamu anggap itu penting dan sudah kalian tuliskan di sini semua kan ya. Kemudian nanti yang kedua, langkah kedua ini tentu dalam menuliskan kalimat-kalimat itu kan ada yang namanya kalimat kata-kata larangan, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Nah, kalimat larangan itu bisa artikan itu sebagai kalimat negatif. Nah, bagaimana kira-kira merubah kalimat-kalimat yang sudah kamu tulis nanti menjadi kalimat positif? Misalnya, tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Itu kamu rubah. Kata-kata tidak boleh itu menjadi kalimat positif. Misalnya bagaimana? Boleh membuang sampah. Bukan boleh. Bukan tidak boleh jadi boleh, tetapi misalnya bahasanya lebih halus. Misalnya jagalah kebersihan, kan begitu. Jadi kan kalimatnya lebih positif. Jadi contoh, nanti misalnya itu dilarang membuang sampah atau dilarang membuang sampah di kelas, dilarang membuang sampah di laci. Nah, dilarang misalnya memakai sepatu atau alas kaki ketika masuk kelas. Maka kata dilarang atau tidak boleh itu kalian rubah menjadi kalimat positif. Contohnya, letakkan sepatu pada tempatnya sebelum masuk kelas, kan boleh. Kemudian jagalah kebersihan, kan gitu. Nah, coba kalian mencoba merubah kalimat yang negatif yang ada ini menjadi kalimat positif. Oke, jadi kalian nanti sudah menuliskan dari peraturan kelas yang ada, kemudian ada beberapa kalimat yang masih menggunakan kalimat negatif, kemudian kalian rubah tadi ya, kalian rubah jadi kalimat-kalimat positif. Nah, contoh tadi seperti yang pimpinan mereka misalnya, ini misalnya menjadi masuk dan keluar sesuai jam pelajaran, kemudian yang tadi dilarang membuang sampah di dalam kelas itu berubah menjadi kalimat buang sampah di tempat sampah. Kemudian ada lagi yang tadi. Nah, ini tidak boleh mengambil alat tulis orang lain, itu dirubah menjadi meminta izin ketika ingin meminjam alat tulis orang lain. Jadi kan meminta izin, jangan terus asal ambil gitu ya. Kemudian tidak boleh ke kantin pada jam pelajaran, itu dirubah menjadi ke kantin sesuai dengan jam istirahat. Ya. Kemudian ada lagi yang apa ini ya? Itu yang dilarang membuang sampah sembarangan menjadi jagalah kebersihan. Kemudian dilarang membolos, itu dirubah oleh Mas siapa tadi Fadil ya. Itu menjadi datang tepat waktu sesuai jam masuk dan jam pulang. Keyakinan kelas yang sudah kalian bentuk, sudah kalian sepakati bersama dan kalian tuliskan tadi ya. Coba salah satu membacakan ke depan, Mbak. Karena ya coba dibacakan, Mbak. Dari 1 sampai terakhir ada berapa itu? Yang pertama, kami akan belajar dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, kami akan masuk dan keluar kelas tepat waktu. Yang ketiga, kami selalu akan menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, kami akan saling menghormati, menyayangi, dan bekerja sama. Yang kelima, kami akan melaksanakan tugas piket dengan penuh tanggung jawab. Yang keenam, kami akan berpakaian dengan rapi dan sesuai peraturan sekolah. Dan yang ketujuh, kami akan fokus menggunakan pilih atau HP untuk keperluan belajar. Ya, terima kasih. Berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. 7 keyakinan kelas yang kalian sudah buat dan kalian sepakati bersama. Nah, peran kalian sama peran Bapak Ibu Guru tentu juga akan mentaati ini semua, ya tidak? Kamu apalagi sebagai siswa, ini kamu taati, ini yang buat kamu sendiri loh ya, bukan dari yang lainnya, bukan dari kelas yang lain. Bahwa ini gawe-gawe dewe, yo kok terapkan sendiri kan gitu, demi kebaikan kelas 12 CAP kan gitu ya. Jadi ada 7 ini, silakan kalian taati dan patuhi secara baik-baik, laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Inilah proses dalam menentukan keyakinan kelas sampai dengan tahap akhir. Kalian sudah melalui proses tersebut dan ini hasil akhirnya kalian untuk patuhi dan taati bersama. Oke, terima kasih ya. Kelas 12 CAP.
Yunanti, saya dari kelas 12 TAV. Perasaan saya senang dan antusias dibuatnya keyakinan kelas tersebut. Penting karena kita bisa belajar menghargai satu sama lain dan bisa bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang sudah dibuat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizul Nifai dari kelas 12 TAV. Perasaan saya untuk keyakinan kelas ini sangat luar biasa, sangat antusias sekali, dan saya merasa ini bakalan jauh lebih baik ke depannya. Dan menurut saya keyakinan kelas ini sangat berguna buat kita dan teman-teman sekelas, karena ini akan menambah kedisiplinan kita dan juga kita bisa lebih menghargai, menghormati orang lain. Itu aja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga diartikan sebagai proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berikut adalah tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah tahap menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut skenario praktik segitiga restitusi, yaitu pada kasus pertama. Suatu hari, pada waktu pelajaran matematika, siswa mendapat tugas kelompok menyelesaikan tugas pembelajaran berbasis proyek. Lindan, salah satu siswi kelas 12 TAV, tidak terima dengan salah satu teman kelompoknya, yaitu Dia. Dia selalu pasif, masa bodoh terhadap tugas kelompok, dan tidak mau diajak bekerja sama. Dan dia hanya sibuk mainan HP terus. Setiap teman-teman yang lainnya kompak dan saling membantu dalam penyelesaian tugas. Lindan marah-marah dan memaki-maki Dia, bahkan sampai terlibat adu dorong di antara keduanya. Pada kali ini, guru memanggil Lindan untuk membimbingnya memperbaiki diri. Lindan, tadi Pak Yan dengar kamu habis bertengkar ya sama teman kamu ya? Iya, Pak. Mengapa kamu saling bertengkar dan mengapa hal itu bisa terjadi, Nak? Iya, Pak. Habis saya kesal sama dia, Pak. Soalnya dia nggak pernah aktif dalam pengerjaan proyek yang Pak Yoyan berikan pada kelompok kami. Dia orangnya suka seenaknya sendiri, Pak. Dia masa bodoh dan hanya bermain HP saja, tidak seperti teman kelompok yang lain yang ingin diajak kerjasama. Oh begitu ya? Ya wajar lah kalau Pak Yan di posisi kamu juga pasti Pak Yan juga akan merasa hal yang sama. Iya, Pak. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap dia, Nak? Saya ingatkan sekali, 2 kali dia tetap cuek, Pak. Lalu saya marah-marah, Pak, sama dia. Saya maki-maki dan bahkan saya sampai adu dorong dengan dia. Oh begitu. Tentu kamu melakukan hal itu ada alasannya bukan? Iya, Pak. Masa saya diam saja melihat teman satu kelompok saya yang seperti itu. Tugas proyek yang Pak Yoyan berikan itu kan butuh waktu lama dalam pengerjaannya, butuh saling kerjasama. Sedangkan dia malah pasif dan tidak mau saling membantu dan malah seenaknya lagi. Ya wajarlah kamu merasa marah dan tidak rela melihat dia yang pasif, kemudian sedangkan kamu dan teman lainnya sibuk mengerjakan tugas yang Pak Yan berikan. Ya Pak Yan bisa maklum tindakan kamu tersebut yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya sampai memukul, menganiaya dan sebagainya. Sekarang mari kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai mendorong dia apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai, Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Nak? Saling menghormati dan menghargai sama teman, Pak. Iya, tepat sekali. Jadi, menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting apa tidak? Penting, Pak. Baiklah, Lindan, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Saya harus lebih sabar dan bisa menahan emosi, Pak. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini, Nak? Bersedia, Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan bisa menahan amarah, Pak. Jika ada teman saya yang tidak aktif dalam kelompok, saya akan berusaha menghiburnya. Dan jika orang itu masih tidak merubah sikapnya, maka saya akan melaporkan ke Pak Yoyon agar diingatkan sama Pak Yoyon. Iya, tepat sekali, Nak. Jadi tindakan kamu itu tepat. Tetap semangat ya.
Dan kamu boleh kembali ke kelas sekarang untuk melanjutkan pembelajaran di kelas. Terima kasih Pak. Sama-sama, Nak. Kemudian setelah guru melakukan praktik segitiga restitusi, kemudian guru menanyakan bagaimana perasaan si anak tersebut setelah bersama-sama melakukan penyelesaian masalah tersebut. Dan berikut adalah tanggapan dari siswa yang telah melakukan kesalahan tadi. Perkenalkan, nama saya Lindan Andini, dan tanggapan saya mengenai diterapkannya segitiga restitusi adalah saya sangat setuju dan sangat terbantu dengan diterapkannya segitiga restitusi. Karena dengan cara ini, saya dan kita semua dapat memperbaiki kesalahan yang telah dibuat dan kembali menerapkan kesepakatan kelas yang telah berjalan. Terima kasih. Kasus kedua, skenario praktik segitiga restitusi. Pada waktu itu hari Senin siang hari, jam pembelajaran matematika sedang berlangsung. Pada waktu saya menerangkan materi, saya memperhatikan ada seorang anak yang banyak menunduk dan cenderung tidak memperhatikan materi yang saya jelaskan di depan kelas. Setelah saya lihat lebih dekat, ternyata anak tersebut sedang main game menggunakan HP-nya. Tentu hal itu tidaklah tepat dan harus diselesaikan masalahnya. Saya memanggil anak tersebut untuk membimbingnya memperbaiki diri. Berikut adalah contoh praktik segitiga restitusi pada masalah tersebut. Surya, jadi Pak Ayon memanggil kamu ke sini. Pak Ayon mau konfirmasi. Tadi pada waktu Pak Ayon pelajaran di kelas, saya lihat kamu kok menunduk terus. Terus Pak Ayon perhatikan lebih dalam, kamu ternyata main game ya. Mengapa kamu melakukan hal itu, Nak? Ya Pak, jadi sebenarnya saya tadi bermain Mobile Legends. Saya bermain Mobile Legends karena saya tadi merasa bosan karena jam pelajaran sedang kosong kan Pak. Dan saya bermain Mobile Legends untuk menghilangkan bosan saya Pak, karena jam pelajaran matematika kan juga udah siang. Jadi saya bermain Mobile Legends buat biar nggak bosan. Ada yang lainnya, Nak? Sebenarnya saya nggak bermaksud main ML kan Pak, tapi apa? tapi ada kelas sebelah yang ngajakin saya main bersama Pak. Oke, Surya, apakah kamu tahu kalau kamu dalam masalah sekarang? Iya Pak. Oke. Baiklah, Nak. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan itu ada alasannya kan? Pasti seru bermain game sehingga bisa menghilangkan kebosanan di kelas. Iya Pak. Iya, Bapak juga bisa melihat tadi kamu merasa senang melakukannya karena kamu merasa tidak bosan lagi ya kan ya. Tapi yang kamu lakukan itu merugikan orang lain, Nak. Karena teman-temanmu kan fokus belajar, sedang belajar, kemudian sedang fokus memperhatikan penjelasan dari Pak Yoyong tadi. Kemudian mereka sangat terganggu dengan bunyi suara di HP kamu, bukan begitu? Iya betul Pak. Nah, sekarang gini, mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama, itu kan merupakan kesepakatan bersama kan ya. Kemudian itu kita sepakati bersama, kita yakin bersama, kemudian mari coba kita indahkan apa yang kita sepakati itu yang di kelas tersebut. Nah, dari apa yang kamu lakukan itu, mana yang belum kamu tunjukkan dari sikap kamu tadi, Nak? Menghormati teman dan guru pada saat jam pelajaran Pak. Tepat sekali. Jadi seharusnya kamu kan bersikap seperti itu. Kita harus saling menghormati. Kemudian kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kita kembali saat kamu bermain game tadi. Apakah ketika kamu bermain game tadi kamu sudah menghormati orang lain dan dirimu sendiri? Belum Pak. Tapi kamu mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada nak cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain? Bapak tidak melarang kamu bermain game, tetapi waktunya juga harus tepat, bukan di waktu jam pembelajaran. Bagaimana menurut kamu? Ya Pak, saya juga sadar bahwa saya itu harus menempatkan diri saya pada saat bermain game dan tidak melakukannya pada saat jam pelajaran. Nah, sekarang mari kita selalu memperhatikan dan mengindahkan keyakinan kelas ya, Nak. Lalu, apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya pertama-tama saya harus meminta maaf kepada Pak Yoyon dan teman-teman sekelas karena saya sudah mengganggu aktivitas belajar pada saat pelajaran matematika berlangsung, dan saya janji tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Baiklah, Nak. Permohonan maafmu Pak Yoyon terima. Sekarang kembalilah ke kelas, kemudian lakukan apa yang menjadi niatan kamu tadi ya, sampaikan di kelas.
Iya Pak, saya berjanji dan saya mau balik lagi dulu ya Pak. Dan terima kasih atas nasihatnya. Baik, semoga kamu menjadi orang sukses ya nantinya nak. Bagaimana perasaan setelah kita bersama-sama menyelesaikan masalah ini? Berikut testimoni dari siswa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Putra dan saya setuju dengan penerapan sistem segitiga restitusi ini karena tadinya saya menyelesaikan masalah saya dengan kekerasan dan mungkin dengan perkataan saya yang kasar. Nah, saya menerapkan sistem segitiga restitusi ini sehingga saya sadar bahwa menyelesaikan masalah dengan suatu kekerasan itu bukanlah hal yang bagus dan tidak semua hal bisa diselesaikan dengan kekerasan. Jadi saya pun sadar dan saya tetap menjalankan keyakinan kelas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.